Definisi interpolasi Newton. Nah, interpolasi Newton adalah metode interpolasi yang digunakan untuk membentuk polinom dari beberapa titik data yang diketahui agar dapat memperkirakan nilai suatu fungsi di antara titik-titik tersebut. Nah, kita punya beberapa data titik. Dari titik-titik dibuat sebuah persamaan polinom. Persamaan tersebut dipakai untuk menaksirkan nilai yang belum diketahui. Nah, yang pertama itu adalah bentuk umum. Nah, Pn X sama dengan A0 itu yang dimana nilai fungsi pada titik pertama. Ditambah A1 X kurang X0 yang dimana itu adalah bagian linier atau pengaruh titik kedua. Ditambah A2 dikali X kurang X0 dikali X dikurang X1 yang dimana itu bagian kuadrat atau pengaruh titik ketiga. Selanjutnya itu adalah bentuk interpolasi linear Newton, yang dimana interpolasi linear Newton adalah bentuk paling sederhana dari interpolasi Newton yang digunakan untuk diketahui dua titik, yaitu X0 dikali di koma Y0 dan X1, Y1. Nah, dari kedua ini adalah dua titik yang membuat sebuah persamaan garis untuk memperkirakan nilai di antara keduanya. Maka, bentuk persamaannya itu adalah P1X ditambah sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurang X0. Yang dimana P1 itu adalah polinom linear Newton, A0 itu adalah nilai awal fungsi, ditambah A1 itu adalah gradien, dan X kurang X0 itu adalah jarak titik yang dicari dari titik awal. Nah, dengan A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0, yang dimana A0 ini adalah nilai fungsi pada titik pertama. Lalu, A1 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0 adalah gradien garis atau selisih terbagi pertama. Nah, selanjutnya itu adalah nilai A1 merupakan gradien atau kemiringan garis jika koefisien dimasukkan. Nah, langsung diperoleh P1X sama dengan Y0 ditambah Y1, Y0 per X1, X0 dikali X kurang X0, yaitu bentuk interpolasi linear Newton yang paling sering digunakan. Nah, selanjutnya itu adalah yang ketiga, bentuk interpolasi kuadratik Newton. P2X sama dengan A0 ditambah A1 X kurang X0 ditambah A2 dikali X kurang X0 dikali X kurang X1. Yang dimana A0 itu adalah titik awal, A1 itu adalah mengoreksi kemiringan, A2 itu adalah lengkungan agar melewati ketiga titik. Nah, selanjutnya itu adalah persamaan di atas memperlihatkan bahwa P2 dapat dibentuk dari polinom sebelumnya. Nah, P1X ini mengarahkan kita pada pembentukan polinom Newton untuk derajat yang lebih tinggi. Nilai A dapat ditemukan dengan menyulitkan X sama dengan X0. Maksudnya itu, kita ganti semua X dengan X2 agar E2 ini berada di ruas kiri. Nah, maka memperolehlah A2 sama dengan Fx2 dikurang A0 dikurang X2 kurang X0 per X2 dikurang X0 dikali X2 kurang X1. Nilai A0 dan nilai A1 dimasukkan ke dalam persamaan di atas, sehingga diperoleh
A2 sama dengan fx1 dikurang fx0 per x2 dikurang x0 kurang fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 per x2 dikurang x1. Nah, sama dengan fx2 dikurang x1 dikurang f kali x1 dikurang x0 per x2 dikurang x0. Demikianlah seterusnya. Kita dapat membentuk polinom Newton secara bertahap. Polinom derajat n dibentuk dari polinom derajat n kurang 1. Polinom Newton dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Rekurensinya yaitu Pn kurang 1x ditambah An buka kurung x kurang x0 tutup kurung buka kurung x dikurang x1 tutup kurung titik buka kurung x dikurang xn kurang 1 tutup kurung, dimana basisnya P0 x sama dengan A0. Jadi tahapan pembentukan polinom Newton adalah sebagai berikut. Untuk P1 P1x sama dengan V0x ditambah A1 buka kurung x dikurang x0 tutup kurung, sama dengan kita masukkan terlebih dahulu yaitu basisnya yaitu A0 ditambah baru kita masukkan nilai A1 nya A1 buka kurung x dikurang x0. Nah, selanjutnya untuk nilai P2 nya yaitu V2x sama dengan P1x ditambah A2 buka kurung x dikurang x0 tutup kurung buka kurung x dikurang x1 tutup kurung, sama dengan basisnya yaitu P1x, dimana basisnya yaitu A0 ditambah baru kita masukkan kita masukkan yaitu nilai A1 nya lagi yaitu A1 buka kurung x dikurang x0 tutup kurung ditambah A2 buka kurung x dikurang x0 tutup kurung buka kurung x dikurang x1 tutup kurung. Nah, jadi untuk meletakkan nilai A2 nya ini tidak apa-apa kita masukkan lagi nilai dari A1 nya, yaitu kita lakukan pengulangan, kita masukkan komponen dari A1. Untuk P3 nya yaitu P3x sama dengan P2 x ditambah A3 buka kurung x dikurang x0 tutup kurung buka kurung x dikurang x1 tutup kurung buka kurung x dikurang x2 tutup kurung, sama dengan dimana basisnya yaitu V2x sama dengan A0 ditambah baru kita ulangi lagi masukkan nilai terlebih dahulu nilai dari P2 nya tadi yaitu A1 buka kurung x dikurang x0 ditambah A2 buka kurung x dikurang x0 tutup kurung buka kurung x dikurang x1 tutup kurung ditambah A3. Setelah itu kita masukkan nilai dari A1 dan A2 nya terlebih dahulu yaitu dimana buka kurung x dikurang x0 tutup kurung buka kurung x dikurang x1 tutup kurung. Nah, kita tambahkan untuk nilai dari A3 nya yaitu x dikurang buka kurung x dikurang x2 tutup kurung. Nah, untuk Pn, nilai Pn nya Pnx sama dengan Pn dikurang 1x ditambah An buka kurung x dikurang x0 tutup kurung buka kurung x dikurang x1 tutup kurung titik buka kurung x dikurang xn dikurang 1 tutup kurung, sama dengan dimana yaitu basisnya Pn kurang 1x yaitu basisnya A0 ditambah kita masukkan pengulangan yaitu pengulangan dari P3, nilai P3 tadi hasil dari P3 yaitu A1 buka kurung x dikurang x0 tutup kurung ditambah A2 buka kurung x dikurang x0 tutup kurung buka kurung x dikurang x1 tutup kurung ditambah A3 buka kurung x dikurang x0 tutup kurung buka kurung x dikurang x1 tutup kurung buka kurung x dikurang x2 tutup kurung. Nah, untuk nilai ditambah untuk nilai n nya nilai AN nya yaitu kita masukkan nilai AN nya yaitu AN buka kurung x dikurang x0 tutup kurung buka kurung x dikurang x1 tutup kurung titik buka kurung x dikurang xn dikurang 1.
Nah, nilai konstan A0, A1, titik-titik AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai masing-masing. A0 sama dengan fx0, A1 sama dengan fx1, x0, A2 sama dengan fx, x1, x0, AN sama dengan fxn, xn kurang 1, titik-titik x1, x0. Yang dalam hal ini yaitu fx1, x0 sama dengan f kali xi dikurang f kali xj per xi dikurang xj. Seterusnya fx2, x1, x0 sama dengan fx1 kurang fxi dikurang xj dikurang fxj dikurang xk per xj dikurang xk. fxn, xn kurang 1, titik-titik x1, x0 sama dengan fxn, xn kurang 1, titik-titik dikurang xn dikurang 1, xn dikurang 2, titik-titik x0 per xn dikurang x0. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif. Jadi, maksudnya itu polinom Newton tidak dibuat langsung jadi, melainkan dibangun secara berulang atau rekursif dengan memanfaatkan hasil dari tingkat sebelumnya. Nah, di sini terdapat rumus rekuren, yaitu Pnx sama dengan Pn dikurang 1x ditambah An dikali x kurang x0 dikali x dikurang x1 sampai dengan x dikurang xn kurang 1 dikali f xn, xn dikurang 1 sampai dengan x1, x0. Dan yang kedua itu basis sama dengan P0x sama dengan fx0, yang dimana P0x ini nilainya mutlak sama dengan nilai fungsi pada titik koordinat pertama, yaitu fx0. Tanpa adanya basis ini, langkah rekurens di atas tidak bisa berjalan. Jadi, dalam bentuk polinom yang lengkap, ditulislah sebagai berikut. Pnx sama dengan fx0 dikali x kurang x0 dikali f x1, x0 ditambah x dikurang x0 dikali x dikurang x1 dikali f x2, x1, x0 ditambah x kurang x0 dikali x dikurang x1 sampai dengan x dikurang xn dikurang 1 dikali f xn, xn dikurang 1 sampai dengan x1, x0. Nah, jika aturan rekurens di atas ini kita buka dan kita tuliskan seluruh sukunya dari awal sampai akhir secara utuh, maka akan membentuk satu persatuan panjang di bawah ini, yaitu Pnx sama dengan fx0 dikali x dikurang x0 dikali f x1, x0 ditambah x dikurang x0 dikali x dikurang x1 dikali f x2, x1, x0 ditambah x dikurang x0 dikali x dikurang x1 sampai dengan x dikurang xn kurang 1 dikali f xn, xn kurang 1 sampai dengan x1, x0. Suku ke-1-nya itu adalah basis fx0. Ini adalah suku ke-1. Dan suku kedua adalah tingkatan pertama pengali, yaitu x dikurang x0 dikalikan dengan selisih terbagi orde 1, yaitu f x1, x0. Nah, suku ketiga adalah tingkatan kedua pengali, yaitu x kurang x0 dikali x dikurang x1 dikalikan dengan nilai selisih terbagi orde 2, yaitu f x2, x1, x0. Nah, pola ini terus berlanjut berderet ke kanan sebanyak jumlah titik data yang kita miliki. Karena tetapan A0, A1, A2 sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi, maka polinom Newton dinamakan juga polinom interpolasi selisih terbagi Newton. Nilai selisih terbagi ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut tabel selisih terbagi. Misalnya tabel selisih terbagi untuk 4 buah titik atau N sama dengan 3. Nah, inilah tabel
Nilai selisih terbagi ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut tabel selisih terbagi. Jadi inilah yang disebut tabel selisih terbagi. Untuk mempermudah pencarian nilai-nilai koefisien A tersebut, agar kita tidak menghitung rumus yang panjang secara manual, kita menggunakan alat bantu berupa matriks atau tabel yang dinamakan tabel selisih terbagi. Nah, di sini kita menggunakan tabel selisih terbagi. Nah, di sini kita misalkan tabel selisih terbagi untuk 4 buah titik N sama dengan 3. Nah, tabel ini disusun dalam kolom-kolom berurutan dari kiri ke kanan sampai berikut. Nah, kolom ke-1 I berisi indeks, urutan baris data. Tertulis angka 0, 1, 2, dan 3. Nah, kolom kedua XI berisi nilai dari variabel X pada masing-masing titik koordinat, yaitu X0, X1, X2, X3. Nah, pada kolom ketiga, yaitu Y1 sama dengan Fx1, berisi nilai fungsi atau nilai Y yang berpapasan dengan nilai X di kolom sebelah kiri, yaitu Fx0, Fx1, Fx2, Fx3. Ini adalah berisi dari nilai kolom di sebelah kiri, yaitu X0, X1, X2, X3. Nah, kolom keempat, T1 atau selisih terbagi tingkat 1, baris pertamanya ini berisi Fx1, X0 yang dihitung dari selisih data pada baris 1 dan baris 0. Baris 1, ini kan baris 1, Fx1, dan baris 0-nya Fx0, jadi dapatlah ditulis Fx1, X0. Dan baris keduanya berisi Fx2, X1 terdapat dari dihitungnya dari nilai selisih data pada baris 2 dan baris 1, yaitu baris 2, Fx2, dan baris 1, Fx1. Jadi dapatlah dia Fx2, X1. Baris ketiga ini berisi Fx3, X2 dari selisih data baris 3, Fx3, dan baris 2, Fx2. Jadi dapatlah dia Fx3, X2. Nah, kolom yang kelima ini, selisih terbagi tingkat 2. Baris pertamanya ini berisi Fx2, X1, X0. Dihitung dengan mengolah dua nilai yang bertetangga di sebelah ST1 sebelumnya, yaitu Fx2, X1, dan X0. Jadi kita tulislah Fx2, X1, X0. Dan selanjutnya, baris kedua ini berisi Fx3, X2, X1 yang dihitung dengan mengelola nilai ST1 yang di bawahnya. ST1 yang di bawahnya. Berarti Fx3, X2, dan X1. Terdapatlah dia Fx3, X2, X1. Dan kolom ke-6, selisih terbagi tingkat ketiga, hanya tersisa satu baris di paling atas, yaitu Fx3, X2, X1, X0, yang terdapat di hasil akhir pengelolaan dua nilai kolom ST2, atau selisih terbagi tingkat 2. Di sini, X3, X2, X1, dan X0. Jadi dapatlah dia ditulis X3, X2, X1, X0. Jadi nilai yang digunakan untuk menyusun polinom Newton sebagai tatapan A0, A1, A2, A3 adalah baris paling atas dari setiap kolom. A0 adalah Fx0 dari kolom Y1. Ini dia. Fx0 dari kolom 1. Dan A1 adalah Fx1, X0 dari kolom selisih terbagi tingkat 1. Yaitu ini dia, Fx1, X0. Dan X2 adalah Fx2, X1, X0 dari kolom selisih terbagi tingkat 2. Itu Fx2, X1, X0. Dan A3 adalah Fx3, X2, X1, X0 dari kolom selisih terbagi tingkat 3. Yaitu X3, X2, X1, X0. Jadi inilah nilai-nilai yang terletak pada baris paling atas
atau diagonal menurun di setiap kolom tabel inilah yang akan diambil secara berurutan untuk menggantikan nilai koefisien A0, A1, A2, dan A3. Diberikan titik-titik data berikut. X 8,0, 9,0, dan 9,5 dengan len X 2,0794, 2,1972, dan 2,2513. Tentukan nilai dari len 9,2 dengan interpolasi Newton orde 2. Nah, ini merupakan tabel interpolasi Newton orde 2, di mana I itu merupakan X0, X1, dan X2. Dan XI-nya itu ada 8, 9, dan 9,5, dengan FXI itu adalah 2,0794, 2,1972, dan 2,2513. Nah, kita akan mencari untuk ST1. Nah, ini ada bentuk umum rumus Newton orde 2, yaitu P2X sama dengan Fx0 ditambah X dikurang X0 dikali dengan Fx1 X0 ditambah X dikurang X0 dikali dengan X dikurang X1 dikali dengan Fx2 X1 X0. Dengan keterangan Fx1 X0 itu merupakan selisih terbagi orde 1 dan Fx2 X1 X0 itu merupakan selisih terbagi orde 2. Nah, untuk ST1 kita akan mencari dengan menggunakan titik 8 dan 9. Di mana Fx1 X0 itu sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0. Nah, Fx1-nya yaitu 2,1972 dikurang Fx0-nya yaitu 2,0794 per X1-nya 9 dikurang dengan X0 yaitu 8. Sehingga menghasilkan 0,1178. Nah, selanjutnya yaitu untuk titik 9 dan 9,5 yaitu Fx2 X1 dengan Fx2 dikurang Fx1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk Fx2 yaitu 2,2513 dikurang Fx1-nya yaitu 2,1972 per X2-nya 9,5 dan X1-nya yaitu 9. Nah, sehingga menghasilkan 0,1082. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari ST2 yaitu Fx2 X1 X0 di mana Fx2 X1 dikurang Fx1 Fx1 X0 per X2 dikurang X0. Nah, Fx2 X1-nya yaitu 0,1082 dikurang Fx1 X0-nya yaitu 0,1178 per X2-nya 9,5 dan X0-nya yaitu 8. Jadinya 9,5 dikurang 8. Sehingga menghasilkan negatif 0,0064. Nah, setelah itu kita akan substitusi ke bentuk polinom orde 2. Di mana P2X itu sama dengan Fx0 ditambah X dikurang X0 dikali dengan Fx1 X0 ditambah X dikurang X0 dikali dengan X dikurang X1 dikali Fx2 X1 X0. Kita masukkan nilainya. Fx0-nya yaitu 2,0794 ditambah X-nya yaitu 9,2 dikurang X0-nya itu 8 dikali Fx1 X0 yaitu 0,1178 ditambah X-nya yaitu 9,2 dikurang X0-nya yaitu 8 dikali dengan X 9,2 dan dikurang dengan X1-nya yaitu 9. Setelah itu dikali dengan Fx2 X1 X0 yaitu negatif 0,0064 sehingga menghasilkan 2,0794 ditambah 0,1414 dikurang 0,0015 dan hasil akhirnya adalah 2,2193. Jadi, nilai dari len 9,2 menggunakan interpolasi Newton orde 2 adalah 2,2193. Nah,
Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kolom ST1 dan ST2 pada baris terakhir itu kosong? Karena selisih terbagi itu membutuhkan pasangan ataupun kelompok titik data. Nah, kalau pada ST1 itu diperlukan 2 titik, sedangkan untuk ST2 itu diperlukan 3 titik. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh 2. Tentukan nilai f pada titik x sama dengan 3 dengan menggunakan metode polinomial interpolasi Newton dengan ketelitian hingga 2 desimal. Jika diketahui, x0 sama dengan 2, fx0 sama dengan 3, x1 sama dengan 4, fx1 sama dengan 1, x2 sama dengan 5, fx2 sama dengan 7, dan x3 sama dengan 7, fx3 sama dengan 5. Untuk menyelesaikannya, kita mencari selisih terbagi pertama, selisih terbagi kedua, dan selisih terbagi ketiga. Yang pertama itu selisih terbagi pertama. fx1 x0 sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0. fx1 itu sama dengan 1, fx0 itu sama dengan 3. Jadi 1 dikurang 3 per x1-nya 4, x0-nya 2, jadi 4 dikurang 2. Sama dengan 1 dikurang 3 itu min 2, per 4 dikurang 2 sama dengan 2. Min 2 per 2 sama dengan min 1. Kemudian fx2 x1 sama dengan fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1 sama dengan 7 dikurang 1 per 5 dikurang 4 sama dengan 6 per 1 sama dengan 6. fx3 x2 sama dengan fx3 dikurang fx2 per x3 dikurang x2 sama dengan 5 dikurang 7 per 7 dikurang 5 menghasilkan min 2 per 2 sama dengan min 1. Selanjutnya, untuk selisih terbagi kedua, fx2 x1 x0 sama dengan fx2 x1 dikurang fx1 x0 per x2 dikurang x0. Nah, jadi fx2 x1-nya itu adalah 6 dan fx1 x0-nya itu adalah min 1. Jadi 6 dikurang min 1 itu sama dengan 6 ditambah 7 per 5 dikurang 2 sama dengan 7 per 3 sama dengan 2,33. Kemudian fx3 x2 x1 sama dengan fx3 x2 dikurang fx2 x1 per x3 dikurang x1. Nah, fx3 x2 itu adalah min 1, kemudian fx2 x1 itu adalah 6. Jadi min 1 dikurang 6 per 7 dikurang 4 sama dengan min 7 per 3 sama dengan min 2,33. Selanjutnya untuk selisih terbagi ketiga, fx3 x2 x1 x0 sama dengan fx3 x2 x1 dikurang fx2 x1 x0 per x3 dikurang x0 sama dengan fx3 x2 x1 itu min 2,33, kemudian x2 x1 x0 itu 2,33. Jadi min 2,33 dikurang 2,33 per 7 kurang 2 sama dengan min 4,66 per 5 sama dengan min 0,9333. Nah, selanjutnya kita tuliskan rumus polinomial interpolasi Newton, Px sama dengan fx0 ditambah x kurang x0, fx1 x0 ditambah x kurang x0, x dikurang x1, fx2 x1 x0 ditambah x dikurang x0, x kurang x1, x kurang x2, fx3 x2 x1 x0. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 3 ke persamaan berikut. P3 dari 3 sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 2 dikali min 1 ditambah 3 dikurang 2 dikali 3 dikurang 4 dikali 2,33 ditambah 3 kurang 2 dikali 3 kurang 4 dikali 3 kurang 5 dikali min 0,933 sama dengan 3 dikurang 1 dikurang 2,33 dikurang 1,866. Hasilnya min 2,20.